Saya kira saat Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, mendatangi KPK tanpa terlebih dulu dipanggil KPK, akan serta-merta menurunkan tensi politik serangan-serangan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Ternyata saya keliru. Serangan-serangan seperti itu tak sedikit pun menurun, malah cenderung terus meningkat. Sebetulnya alangkah poin yang bagus bagi Kaisang mau mendatangi KPK dengan kesadaran sendiri tanpa terlebih dulu dipanggil KPK untuk mengklarifikasi rumor dugaan gratifikasi yang dianggapnya keliru, tapi seperti sudah dianggap benar hanya karena dia dianggap menghindar atau malah melarikan diri dari panggilan KPK. Orang tak mau melihat poin yang bagus seperti itu. Itu kan karena batas 1 bulan bagi terduga penerima gratifikasi untuk melapor hendak berakhir saja. Artinya Kaisang dianggap lagi hanya main aman saja. Kalau naik jet pribadi itu memang dianggap gratifikasi, maka Kaisang hanya mengembalikan hal yang dianggap gratifikasi itu pada negara. Tak ada tindak pidananya di situ. Tapi kalau lewat 1 bulan, maka Kaisang bisa kena. Agaknya orang memang tak mau lagi melihat sisi positifnya, tapi sisi negatifnya saja. Pengakuan pihak Kaisang di KPK bahwa dia hanya nebeng naik jet pribadi temannya malah dipermasalahkan juga. Nebeng kok temannya tak ikut? Itu bukan nebeng tapi menyewa. Seolahnya mereka lebih tahu dari Kaisang sendiri. Entah dari mana orang-orang ini mendapatkan informasi seperti itu. Padahal belum lama Kaisang mendatangi KPK. Mungkin langsung dari KPK sendiri. Keliru sekali kalau Kaisang mengaku nebeng temannya, tapi temannya itu sendiri tak ikut. Sebab sangat mudah dilacak jumlah orang di pesawat, apalagi itu jet pribadi. Ada saja orang yang sok tahu nantinya seperti Roy Suryo. Saya kira apapun nanti kesimpulan KPK tetap akan menjadi masalah. Kalau KPK mengatakan Kaisang terbebas dari dugaan gratifikasi, maka KPK akan dituduh masuk angin. Tapi kalau KPK menyimpulkan gratifikasi itu ada dan Kaisang harus mengembalikan uang pada negara, maka ini semakin ramai lagi, meski tindak pidananya bisa lepas. Dan bagaimana pula dengan para pejabat negara yang nyata-nyata naik jet pribadi? Apa akan diusut juga? Maka ini tak akan berakhir. Serangan terhadap Jokowi dan keluarganya tak akan surut. Belum lagi perihal Fufu Fafa yang dialamatkan kepada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih. Meski sudah dibantah bahkan oleh Menko Info Budi Aris Setiadi sekalipun, tetap tak dipercaya. Lagi-lagi Roy Suryo ini yakin akun itu milik Gibran Rakabuming Raka 99,9%. Ada apa dengan Roy Suryo ini? Kesimpulan melompat pula pada pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Luar biasa memang. Tapi seperti tak ada bantahan yang ngotot-ngototan terhadap serangan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Mereka seperti menerima saja semua tuduhan itu. Dibantah pun mungkin tak akan menyelesaikan masalah. Jadi buat apa juga? Menarik keterangan dari Jeffrey Giovanni, Ketua Dewan Pembina PSI, bahwa tak ada pembelaan dari pihak Presiden Jokowi dan keluarga itu memang perintah dari mereka. Mereka seperti ingin menikmati serangan-serangan itu di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini. Artinya, Presiden Jokowi dan keluarganya yakin betul bahwa apa yang dituduhkan itu tidaklah benar. Berikut kutipan pernyataan Jeffrey Giovanni pada podcast Helmi Yahya Bicara baru-baru ini. Lihatlah sekarang, serangan kepada keluarga Pak Jokowi itu di media sosial dan di semua tempat tidak ada lagi perlawanan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah ditinggalkan. Sebenarnya kalau mau jujur nih, justru ini permintaan keluarga. Kami nggak perlu dibela. Diminta untuk tidak melakukan itu. Artinya apa? Artinya mereka mau melihat dan membiarkan ini terjadi dan terbuka. Bahwa memang di Indonesia ada demokrasi. Orang bisa bicara apa saja. Dan seorang pemimpin, kupikir nggak boleh tipis juga. Jadi mereka bisa untuk tidak punya rasa ingin membalas atau ingin menyakiti lagi, kan nggak ada. Bahkan teman-teman PSI itu sampai frustasi. Kok kita diam ya? Kok umum partai menginstruksikan seperti itu, saya bilang. Loh, kalau orang yang dianiaya aja yang melarang kalian untuk membalas, kenapa kalian harus lawan itu, saya bilang. Itu betul-betul permintaan. Dia tidak mau penganiayaan tanda kutip di media sosial yang dialami dia dan keluarga itu kemudian harus dibela.
Tapi harus hati-hati juga menikmati serangan-serangan dari lawan politik tanpa membalasnya itu bisa juga nanti diartikan sebagai gejala penyakit psikologis tertentu dan bukan dianggap sebagai bentuk kedewasaan politik di alam demokrasi. Entahlah.